Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bogor? Coba kita tanya lagi gayanya. Dari mana ibu-ibu? Ulang gak kompak sekali lagi semuanya. Dari mana? 1, 2, 3. Dari mana? Bogor, Ciampea yang kiri. Dari mana? Oh ini Bogor Ciampea, yang ini Ciampea Bogor. Sama sebenarnya. Oke kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam yang dirahmati Allah, masih di tema kita pagi hari ini. Spill OOTD dicek. Oke kita lanjut dulu. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, masih ada sebuah video tayangan tentang berburu pakaian bekas. Wah mungkin yang suka thrifting tahu nih. Ini dia Masya Allah luar biasa. Dia ada rasa yang tidak bisa ada dijelaskan. kepuasan batin namanya. Apa ya kayak kepuasan batin itu. Bisa ya beli dapat murah. Iya gitu, karena dia tahu harga aslinya ini kalau masih baru ini bisa sampai 5 juta. Tapi kalau di tempat bekas begini cuma 500.000. Iya, oleh gelinding 1. Wah. Apalagi kalau barang-barang vintage, barang-barang yang udah nggak diproduksi lagi gitu ya. Kayak jam tangan yang udah nggak diproduksi. Tapi gini Ustaz Syam, banyak yang mempertanyakan gini juga, dia suka thrifting. Sebenarnya dalam hukum Islam bagaimana sih kalau OOTD atau outfit yang kita gunakan boleh dari hasil mendapatkannya dari hasil thrifting atau pakaian bekas yang dijual beli. Itu kira-kira bagaimana, boleh nggak sih hukumnya? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habib guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau dalam Islam selama pakaian tersebut tidak mengandung najis, pakaian tersebut menutupi aurat, pakaian tersebut tidak mengandung najis, itu termasuk diantaranya bahannya gitu ya. Bahannya bukan dari binatang yang haram, bukan daripada sesuatu yang berbahaya untuk diri kita, maka dalam fikih sah-sah saja jikalau akadnya jual beli, jikalau akadnya ada pembeli, ada penjual. Cuman masalahnya kita bukan hanya diatur oleh hukum agama, tapi juga ada hukum undang-undang, ada hukum negara. Sehingga thrifting ini sungguh sangat ketat penjagaannya di negara kita di Indonesia ini. Maka subhanallah ada yang diloloskan oleh negara dengan berbagai syarat tertentu, ada juga yang tidak diloloskan oleh negara. Sebagai seorang muslim yang baik, bukan hanya taat pada aturan agama, tapi taat juga pada aturan negara. Kemudian bicara pakaian bekas, lalu pakaian bekas ini mestinya diapain sih? Kalau dalam Islam ada juga tuh yang dikit-dikit pakaiannya udah nggak kepake langsung jadi lap, ada nggak Bu? Kalau masih layak pakai, maka sebaiknya jangan jadi lap. Kenapa? 1, bisa mencerminkan kesombongan. Di luar sana ternyata ada tetangga yang kekurangan pakaian. Lah dia pakaian masih bagus, udah dijadiin lap. Maka ini mencerminkan kesombongan. Menyakiti hati orang yang tak mampu beli pakaian. Kemudian yang kedua, apakah boleh langsung dijadiin lap? Ada kitab yang membahas tentang rizki. Di antara yang menyempitkan rizki itu pakaian layak lalu dijadiin lap. Di antara yang menyempitkan rizki, maka jangan sampai memperlihatkan kepada Allah kesombongan kita. Rizki dari Allah, pakaian rizki dari Allah, lalu dijadikanlah padahal masih layak pakai. Ada kok orang yang mau memakainya, subhanallah. Tapi kalau memang sudah tidak layak pakai, tidak bisa lagi menutup aurat, sudah bolong kemana-mana, mau dikasih orang juga nggak enak, maka boleh dijadiin lap atau apapun itu. Tapi sebaiknya jangan sampai menampakkan kesombongan. Pakaian bekas bagusnya diapain? Ada juga nih pertanyaan. Kalau dulu saya pakaiannya tidak menutup aurat Ustadz, sekarang sudah nutup aurat, kemana saya kemanakan ini pakaian-pakaian seksi saya? Jawabannya pakai aja Bu, tapi yang boleh lihat cuma suami. Pakai aja di dalam rumah, yang boleh lihat hanya suami, bukan disumbangin, bukan dikasih orang. Kalau dikasih orang, dia pakai keluar, kelihatan lagi auratnya orang lain. Berarti kita membantunya untuk memperlihatkan auratnya. Jadi pakaiannya jangan dibakar, jangan diapain, tetap dipakai, tapi yang melihatnya hanya orang yang pantas untuk melihatnya. Pakaian bekas dalam fikih boleh dibeli selama dia aman dari najis, aman dari segala macam yang membahayakan. Kemudian pakaian bekas itu kalau diatur negara, ada yang tidak boleh juga diperjualbelikan pakaian bekas karena aturan negara. Kemudian pakaian bekas kita diapain? Pakaian bekas kita sebaiknya dirawat. Kalau ada yang mau memakainya silahkan disumbangkan, jangan tiba-tiba jadi lap. Kenapa? Karena bisa mencerminkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa pakaiannya Nabi SAW dan pakaiannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu tahu Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi seorang presiden, khalifah, dia memakai pakaian yang begitu banyak tambalannya.
pakaian pelantikan menjadi presidennya, menjadi khalifahnya, dia pakai pakaian yang banyak sekali tambalannya. Ibu tahu pakaian yang dipakai Nabi ketika meninggal dunia, ketika wafat? Pakaian yang dipakai Rasulullah ketika wafat adalah pakaian yang begitu banyak tambalannya, yang beliau jahit sendiri. Lalu kenapa ada orang subhanallah memperhatikan pakaian tanpa memperhatikan amal ibadahnya? Sedangkan Nabi saja yang terkaya, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi presiden khalifah, beliau memakai pakaian yang banyak tambalannya. Masya Allah, sombongnya orang cuma buat lap Ustaz Syam, taruh di bawah. Kesetnya kaos, dikeset-keset gitu pakai kaki. Subhanallah, padahal masih ada kok yang mau memakai. Iya, kasihan sayang. Makasih banyak Ustaz Syam. Ustaz Syam sini dulu aja deh, bentar deh. Kita lihat dulu video sama-sama. Ini bicara masalah tentang larangan laki-laki dalam berpakaian seperti apa. Ini sekarang coba klarifikasi nih. Ya, Klarifikasinya sama Ustaz Syam. Ya tadi kita ngobrol, kita lihat tayangannya orangnya kita kenal nih. Gimana Bib nih? Emang bener Bib, laki-laki itu nggak boleh pakai sarung dari sutra, nggak boleh pakai emas. Betul. Alasannya apa Bib? Nah ini mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita klarifikasi. Ya, Yang ngomong di sini. Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Syamsuddin Nur, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna hazain, dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haramun, sungguhnya dua hal ini diharamkan ala dzukuri ummati, atas semua laki-laki dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Harir, yaitu sutra, zahab dan emas. Jadi harir wa zahab. Jadi emas dan sutra diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laki-laki. Helun dihalalkan li'inathiha, untuk siapa? Perempuan. Jadi perempuan boleh pakai sutra. Kerudungnya sutra boleh beli. Sarungnya sutra perempuan boleh beli. Apalagi tempat tidurnya sutra boleh dia beli, tapi tidur sendiri. Karena suaminya nggak boleh tidur di situ. Paham? Maknanya apa? Maknanya ini dilarang oleh Rasulullah. Siapa orang yang menggunakan sutra di dunia, maka dia tidak boleh menggunakan sutra lagi dalam akhiratnya Allah. Untuk siapa? Laki-laki lagi. Untuk laki-laki. Ketika Rasulullah sudah melarang, berarti ada dampaknya bagi laki-laki tersebut. Bisa jadi seorang yang pakai emas di tangannya akan menimbulkan penyakit. Bisa jadi kanker, bisa jadi tumor, bisa jadi penyakit-penyakit yang lain yang ada dalam tubuhnya. Karena apa? Karena unsurnya emas tidak masuk ke dalam laki-laki, tapi unsurnya emas bisa masuk ke dalam perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menjelaskan, diharamkan bagimu anjing dan babi. Berarti ada apa? Ada penyakit di dalamnya. Ada penyakit di dalamnya. Ketika dikaji oleh ulama, oh ternyata benar, sesuatu yang diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah apa? Keselamatan bagi umatnya, kebaikan bagi umatnya. Dan tentunya jalankanlah semua itu karena apa? Karena dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, kita ini diselamatkan. Kita diselamatkan. Oleh karena itu, hati-hati. Mau punya uang banyak, mau punya uang banyak, mau hartanya berlimpah, mau dia hidupnya mewah, jangan menggunakan gelasnya, piringnya, sendoknya, pakaiannya terbuat dari emas atau sutra. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga apa? Tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, terakhir, ayo kalau punya rezeki lebih, sedekahkan. Jangan kalian sombong dengan pakaian kalian. Kalau punya rezeki lebih, belilah yang tidak ada emas di jari kalian. Kalian nikah, ada emasnya, laki-laki lepas. Ini haram bagi kami umatnya Rasulullah. Diganti dengan apa? Diganti dengan platinum, diganti dengan perak, dan lain sebagainya. Asal jangan emas. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Sebelumnya kita tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu, punya mukena dong? Pernah nggak mukenanya jalan-jalan di mall bawa pakai mukena? Belum pernah. Coba kita lihat dulu tayangan ini. Katanya ini mukena dijadikan outfit kemanapun. Ini di tayangannya. Sekarang saya tanya sama Bapak, kan orang Makassar. Ya, di Makassar begitu. Memang begitu? Orang mau ke pasar langsung ambil mukena.
Nggak, lebih simpel. Undangan juga pakai mukena? Ada yang pakai undangan, pakai mukena juga. Oh gitu. Pakai pengajian, pakai mukena. Terus dipakai sholat lagi langsung di rumah, nggak apa-apa? Langsung nggak apa-apa. Oh, emang boleh? Penjelasannya dong kalau kayak gitu. Silakan Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Dalam berpakaian ada dua kita lihat. Syarat dan adab. Apa Bu? Sebaiknya memang yang dipakai hari-hari adalah bisa dipakai sholat. Cuma di Indonesia, Brunei, Malaysia, negara serumpun yang pakai mukena. Coba di luar negeri. Orang langsung itu. Betul tidak Bu? Betul. Sadar nggak Bu? Kalau ibu pergi umroh, lihat orang Turki, orang Arab, semua baju-baju yang dia pakai langsung salat. Sebenarnya udah aman sebenarnya. Inilah bagusnya kita ini karena alhamdulillah mukena sekarang kan udah mahal-mahal, nggak murahan. Hati-hati juga Bu pakai mukena, jangan sampai pakai mukenanya yang sangat tipis sampai pada waktu salat tiba-tiba ada kipas angin terbang lagi kebuka itu. Nah dalam hal ini mohon maaf ada dua kembali diingatkan. Syaratnya harus suci, syaratnya harus menutup aurat. Itu bisa langsung dipakai sholat. Ibu, cuma yang kedua ini nih adab. Ada ibu-ibu negur Ustaz Sasipa cerita. Dia ditegur waktu mampir di rest area, beliau sholat. Kemudian ditegur sama ibu, pakai mukena nak. Wah, beliau tidak tahu bahwa sebenarnya udah biasa. Karena Ustaz Sasipa kan lulusan Mesir, udah terbiasa. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Betul, kita lihat dulu adabnya. Penduduk setempat di Indonesia terbiasa pakai apa Bu? Mukena kalau sholat. Nah ada baiknya ada mukena. Terima kasih banyak kepada masjid-masjid yang mempersiapkan mukena di masjid. Selalu ada mukena. Ibu pernah ke enggak? Masjid Istiqlal. Istiqlal kan masjid sejarah. Bahkan orang tamu-tamu negara biasanya jalan-jalan ke Istiqlal. Disiapin mukena. Kenapa? Karena adab. Nah makanya kita lihat dulu adabnya. Hati-hati juga. Dipakai mukenanya pergi ke pasar, lalu dipakai sholat, jangan sampai ada najis yang nempel. Dan adab juga selain menjaga aurat dan suci, satu lagi tadi sudah dijelaskan oleh Habib, yakni bergambar. Janganlah pakai baju yang bergambar ketika ke masjid, apalagi ada tulisannya, kan kasihan yang di belakang dia baca. Tuh. Nih buat laki-laki nih juga nih, pakai baju kaos, hati-hati ya, baju kaos atau celana kaos, tiba-tiba dia ruku, dia sujud, langsung ketarik, apalagi celananya turun, sehingga kelihatan, ya celengannya. Bukankah itu adalah aurat dari pusat sampai lutut? Tapi ada baiknya, Ustaz jadi orang bisa sholat gak? Pakai sarung doang, dinaik ke sejar. Tapi kan tidak berakhlak namanya. Masa dia di hadapan manusia sama di hadapan Allah, maaf ya, di hadapan manusia rapi, di hadapan Allah baju seadanya. Maka bagusnya memang ada baju sholat. Nah bagusnya kita biasakan anak-anak kita ada baju sholat. Makanya di Indonesia ada namanya baju koko, ada baju mukena. Buat laki-laki pakai peci. Bisa nggak orang sholat tidak pakai peci? Bisa. Tapi alangkah baiknya engkau sopan. Karena Nabi tidak pernah terlihat kepalanya, rambutnya tidak menutup kepala sepanjang kecuali lagi ihram. Kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini dulu deh ibu yang tadi nih. Ya kita tadi udah ajak dia maju, sekarang ibu saya kasih kesempatan buat nanya Bu, boleh? Ke tengah dulu. Silakan perkenalkan namanya lagi Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yulianti dari Masjid Al-Hidayah, Ciampea, Bogor. Tepuk tangan buat Ibu Yulianti. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau nanya sama Habib. Oh boleh Bu, boleh Bu. Mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Habib, kalau OTD atau outfit yang kita pakai masih nyicil atau masih ngutang gitu, benar nggak dipakai bakalan dapat dosa terus? Terus kan tapi kita mau ngelunasin Habib gitu. Gimana tuh Habib? Mau belinya dicicil. Belinya nyicil. Cicilannya belum lunas sudah dipakai. Nggak boleh dipakai, terdosa. Dosa terus gitu. Oh gitu. Ini gimana nih kayak gini nih Bib? Itu aja Ibu Yuli. Ya, makasih Bu. Oke. Ya, nggak apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuli. Makasih. Ibu sampai gregetar apa gemes apa gemeteran. Silakan Ibu jawab Bib. Ya akhir Bang Fadli, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, siapapun mereka yang belinya nyicil, belinya ngutang, bajunya kredit, ya kan? Sama siapa kreditnya? Sama saudaranya. Nggak pakai riba, halal. Nggak pakai riba. Terus apa lagi? Dia beli bayarnya tahun depan. Bayarnya tahun depan berarti ngutang juga sama. Halal kalian pakai walaupun kalian belum bayar. Kredit apapun sama teman kalian, keluarga kalian yang di dalamnya tidak ada unsur riba, ketika kalian meminjamnya atau kalian ngutang atau kalian bayarnya bulan depan, tahun depan, tidak ada riba di dalamnya, maka kalian pakai kapanpun bebas. Terus bagaimana? Saya nggak mampu bayar. Kalian bilang sama teman kalian, saya nggak mampu bayar. Saya nggak mampu bayar. Tapi nanti insya Allah saya bayar bulan depan. Lagi kumpulin duit. Tapi niat buat bayar utang. Kalau nggak mau niat bayar utang, dosa dia. Yang penting niat buat bayar. Terus kalau misalkan saya belum bayar, saya sholat, saya pakai kemana-mana, saya dosa gak? Nggak ada dosa. Tidak ada dosa. Kalau saya sengaja nggak mau bayar, barulah di situ saya berdosa. Tapi pakaiannya nggak dosa. Tapi diri saya yang berdosa. Saya pakai pakaiannya buat sholat, halal. Tapi saya berdosa. Karena apa? Karena saya belum bayar hutang dan gak niat buat bayar hutang. Kalau saya niat buat bayar hutang, maka menjadi satu kebaikan. Ingat sekali lagi, matlul ghani zulmun. Seseorang yang niat ya nggak mau bayar hutang celaka. Yang dia mampu nih, matlul ghani, dia mampu buat bayar. Dia mampu buat ngelunasin hutangnya, matlul ghani. Dia mampu, tapi dia tidak mau bayar. Zulmun, dia zalim. Dia mampu, dia punya duit, dapat rezeki, tapi dipakai buat yang lain, nggak mau bayar mukenanya, nggak mau bayar bajunya, nggak mau bayar kerudungannya, ditagih alasannya 1000 alasan. Dia dosa, dia zalim berarti. Dia zalim, karena jelas matlul ghaniyil zulmun. Siapa orang yang mampu buat bayar hutang, atau dia kaya, atau dia cukup untuk bayar tersebut, tapi dia nggak mau bayar, nggak ada punya niatan buat bayar, dia berarti perilaku yang zalim. Oleh karena itu, bertobat, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niat buat bayar hutang, cepatan bayar hutang. Jangan sampai hutangmu mencelakakanmu. Jangan sampai hutangmu memberikan azab bagimu. Jangan sampai hutangmu karena kamu zalimin orang lain, diangkat tangan, dia doa, kelar kamu, selesai. Terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita kasih kesempatan lagi jamaah buat curhat yuk. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini. Ibu, iya boleh Ibu izin. Habib Usman, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Silakan Ibu sebelah sini Bu. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ni dari Majlis Talim Nurul Huda Bogor. Tepuk tangan dong buat Ibu Ni ya. Oke. Ibu Ni mau nanya, kamu mau curhat apa? Mau curhat tentang iri ya. Iri. Oh iya, kenapa iri? Siapa yang iri Bu? Yang mana orangnya Bu? Iri. Yang mana orang yang iri? Ada aja Pak Ustadz, nggak usah diomongin.
Ibu jadi ketua pengajian. Ketua pengajian. Udah berapa puluh tahun gitu. Udah berapa Terus puluh ada temen itu udah tua katanya udah waktunya berhenti katanya kata ibu. Gitu. Itu gimana? Apakah dia memang pengen jadi ketua Dia majelis? pengen jadi ketua majelis, cuma nggak bisa karena ibu masih jadi ketua. Jadi ternyata ibu udah aja berhenti karena udah ada mau penggantian ketua pengajian. Oh, gitu, udah berapa lama ibu jadi ketua pengajian? Udah nggak kehitung, udah lama banget. Udah puluhan tahun berarti. Emang ibu masih mau jadi ketua? Ya, kalau masih ada umur mah insya Allah. Oh ya gitu. Nah terus bagaimana menyikapi hal ini? Ya, Karena ada orang yang mau regenerasi ibu. Iya. Oke boleh bu, kita minta Itu dari aja. Habib Usman dulu. Ibu sini aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, jabatan itu amanah. Dan pergunakanlah amanah itu dengan baik. Ketika kalian tidak mampu, maka janganlah kalian mengambil atau mengemban jabatan tersebut. Sehingga apa? Jabatan tersebut akan menjadikan kehancuran bagimu. Kalau kamu zalim, kalau kamu tidak adil, kalau kamu berkhianat, kalau kamu menggunakan uang yang di situ, kamu gunakan yang dengan cara yang tidak baik, kamu haram. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, mereka ketika mendapatkan amanah jadi gubernur atau jadi khalifah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan ini adalah musibah besar. Kenapa? Amanah yang besar. Apalagi ingat bahwasanya kita ini akan berlanjut usia kita. Regenerasi itu lebih baik. Kasihlah jabatan kepada siapa temannya, saudara yang kira-kira mampu. Kalau misalkan dia nggak mampu, balik lagi ke ibu. Kalau misalkan ibu dinyatakan lebih baik, pasti semua orang, oh udah kepemimpinan dia aja. Dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih adil, dia lebih amanah. Dia nggak makan duit, dia nggak makan hak orang lain. Itu lebih baik. Jadi ingat, penilaian akan ada di sekitarmu, lingkunganmu, daerahmu. Ikhlaskan semuanya. Ustaz Syam silakan ditambahkan Ustaz Syam. Berapa gajinya jadi ketua, Bu? Coba pakai mic. Nggak digaji. Apa untungnya jadi ketua? Pakai mic. Kita jadi ketua pengajian itu hanya untuk menambah ilmu. Ya. Kalau jadi anggota nggak bisa nambah ilmu, Bu? Yang bisa juga sih, juga. cuman kata yang ibu yang memberhentikan ibu itu, ibu udah kebanyakan megang majlis taklim katanya gitu. Berarti benar nggak yang dikatakan ibu itu? Kalau ibu kebanyakan megang? Nggak banyak sih, cuma berapa 3 majlis taklim. Artinya Bu, nggak perlu jadi ketua untuk jadi bermanfaat. Nggak perlu jadi ketua kalau cuma mau ngaji. Ibu juga nggak digaji juga, enggak. Cuma Ibu ngaji. ya, jadi kalau ada yang pengen jadi ketua, ibu kasih. Iya, enggak, Kasih ibu aja. ikhlas aja. Tetap ibu mah ngaji ke situ walaupun dia Betul, jadi ketua iya. gitu. Karena nggak perlu kita jadi ketua baru bisa bermanfaat. Kalau memang waktunya diganti, malah jadi ketua itu harus kaya. Kenapa? Buat nalang-nalangin. Iya. Ada pengajian, kuenya kurang, ketua yang beliin. Harus berkorban. Bener nggak? Harus Iya berkorban. betul. Tepuk tangan. Jadi kalau ada yang mau menggantikan ibu buat berkorban, ya kenapa enggak, silahkan. Cuman caranya Pak Ustadz. Caranya yang kayak Caranya gini, ibu nggak tahu dari awalnya, ibu nggak tahu dari awalnya. Pas itu ibu sekarang ketua pengajiannya ini kan ibu jadi bengong. Oh, tiba-tiba diganti ya? Oh, nggak kalau masalah. Dari awal mah begini, Bu, nanti ada pengajian pengganti pengajian, ketua pengajian, bukan ibu dikasih tahu waktu itu ada. Jadi sekarang ibu udah diganti. Iya, udah. Nggak masalah. Sudah. Cuma ibu masih belum ikhlas dengan caranya. Ikhlas mah ikhlas ya. Cuman Gak suka aja sama caranya kayak gitu. caranya Tapi nggak aja. ikhlas juga sih sebenarnya itu. Nggak apa-apa Bu, Ibu. Yang penting Ibu ingat aja bahwa Ya, saya masih bisa bermanfaat, saya masih bisa ngaji walaupun saya bukan ketua. Ya, Sudah slow aja. Jadi ibu gini, buat semuanya, enggak apa-apa, betul kata Ustaz Sam dan Habib. Jadi ibu tetap datang pengajian aja. tetap ibu mah. Kita spill OOTD, cek. Spill OOTD cek. Oke. Setelah yang satu ini, jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Lillah.